Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aja Roro Buyung dari tingkat 2 dengan nomor induk mahasiswa P07525020042. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang peran dan fungsi perawat. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan UU Nomor 38/2014 Pasal 1 Ayat 2. Nah, untuk peran perawat, yaitu tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi perawat maupun dari luar profesi keperawatan yang bersifat konstan. Perawat terbagi menjadi 7. Yang pertama, pemberi asuhan kesehatan. Yang kedua, advokat klien. Yang ketiga, edukator. Keempat, koordinator. Yang kelima, kolaborator. Yang keenam, konsultan. Dan yang ketujuh, peneliti atau pembaharu. Peran perawat sebagai konsultan. Peran perawat sebagai konsultan yaitu sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Halo Mbak. Nah, tadi kan Mbak mengeluhkan gigi geraham bawah kanan Mbak itu sakit ya. Terus pada saat makan dan minuman dingin atau panas itu terasa ngilu. Nah, pada saat saya cek ternyata benar Mbak, di dalam gigi geraham Mbak itu ada lubang kecil, ya kan? Sehingga pada saat makan panas atau dingin itu terasa ngilu. Nah, untuk sementara saya akan memberikannya obat pereda ngilu, dan untuk kunjungan selanjutnya setelah gigi Mbak udah nggak terasa ngilu, kita akan melakukan penambalan ya Mbak, untuk agar gigi Mbak nggak ada yang berlubang lagi. Terus pada saat saya mengecek kondisi mulut Mbak itu terdapat banyak karang gigi, yang artinya tingkat kebersihan mulut Mbak itu buruk. Untuk mengatasi karang gigi ini kita akan melakukan tindakan scaling agar karang gigi yang ada di dalam mulut Mbak itu berkurang, dan itu juga yang menyebabkan gigi Mbak itu maksud saya kondisi pada saat Mbak berbicara dengan teman Mbak itu yang membuat Mbak tidak percaya diri karena adanya bau mulut. Nah, untuk pembersihan karang gigi ini nggak terlalu lama juga ya Mbak, dia soalnya juga nggak memakan waktu yang banyak. Nah, saran saya setelah Mbak tambal gigi terus melakukan pembersihan karang gigi, saran saya itu Mbak harus tetap jaga kondisi kesehatan giginya dengan cara menggosok gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Lalu yang kedua, mengurangi makan makanan yang manis, karena makan makanan yang manis itu jika kita tidak membersihkan giginya itu akan banyak tuh kuman-kuman yang menempel di gigi kita. Yang ketiga, dianjurkan untuk makan buah yang berserat seperti pir, apel. Gunanya kita makan buah yang berserat ini karena dia bisa membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita. Terus yang keempat, rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Mungkin itu saja ya Mbak yang bisa saya instruksikan ke Mbak. Semoga sama Mbaknya bisa dijalani dan kondisi gigi Mbak, kesehatan gigi Mbak selanjutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih.